Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman Facebook, a'azani Allah wa iyakum jami'an, ikhwan dan akhwat, ibu-ibu dan bapak, dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Ana Abu Sulaiman dapat menyajikan kembali pelajaran tajwid live di Facebook pribadi ana. Ya, mudah-mudahan antum semuanya selalu mendapatkan faedah dari apa yang ana sampaikan, terutama untuk ana sendiri dalam berupaya untuk memperbaiki tilawah Al-Quran sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan ana kita semuanya tetap selalu berupaya untuk mencari sumber-sumber ilmu tajwid dari penyampaian yang ilmiah secara tajwid, secara ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Dan sifat ilmu yang anda sampaikan ini adalah hanya berbagi, menyampaikan apa yang anda pahami dan anda ketahui dari majelis ataupun tempat anda belajar, dan juga dari membaca beberapa buku-buku tajwid para ulama. Baik, pembahasan kita telah selesai membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Dan alhamdulillah Anda telah menyampaikan kepada antum semuanya kalimat yang ringkas dan gampang untuk dipahami insyaallah ta'ala, kalimat global yang merangkum tentang hukum membaca nun sukun atau tanwin. Tidak masalah, nah ulangi kembali kalimat tersebut sehingga bisa tersimpan dalam memori ataupun ingatan antum semuanya. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Kenapa 28? Ya, kita keluarkan dari urutan huruf-huruf hijaiyah, huruf alif dan lam alif, alif dan lam alif. Karena alif dan juga lam alif, alif tidak akan ada pengaruhnya dalam masalah nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin yang kita bicarakan, walaupun dalam bacaan ada efeknya nanti. Namun dalam permasalahan hukum nun sukun sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan awal dalam pembahasan nun sukun atau tanwin, yang maksud dengan nun sukun adalah nun sukun asli, memang sukun asli ketika dibaca sukun ketika waqaf dan wasol huruf nunnya, dan juga tanwin. Ya, kalau berkaitan dengan alif tidak. Oleh karena itu dalam kaidah yang disampaikan, anda ulangi kembali, jika terdapat nun sukun atau tanwin baik fathatain, dhammatain ataupun kasratain bertemu setelahnya salah satu dari huruf-huruf hijaiyah yang 28, maka hukum nun sukun atau tanwinnya harus dibaca dengung. Maksudnya dengung, ya dengung kadar dengung yang 2 harokat dengung, kecuali jika bertemu dengan huruf yang 8, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Baik, jadi ada 2 secara garis besar hukum atau ya 3 secara garis besar hukum hukum nun sukun jika bertemu dengan huruf hijaiyah.
Yang pertama dengung, yang kedua dibaca jelas nunnya tanpa dengung, yang ketiga hilang bunyi nun sukunnya karena bergabung dengan huruf yang setelahnya. Kalau dibaca dengung ada 20, seperti yang definisi Anda sampaikan tadi ataupun narasi Anda sampaikan tadi. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 dibaca dengung kecuali jika bertemu dengan 8 huruf. 8 huruf itu telah disebutkan tadi, berarti sisanya 20. Maka 20 huruf, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 20, maka dia harus dengung. Maka itu hukum pertama. Namun untuk bagaimana cara dengungnya telah kita bahas. Ada cara dengungnya, nanti akan diulangi kembali. Cara dengung sudah kita bahas juga. Kemudian tidak dibaca dengung, itu jika bertemu dengan 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang ketiga, hilang bunyi nunnya dan bertasyid pada huruf keduanya, yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Jadi 3 secara garis besar hukum pasti dari membaca nun sukun atau tanwin. Dibaca dengung untuk 20 huruf, dibaca tidak dengung untuk nun sukunnya atau tanwinnya jika bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian tidak dibaca nunnya lagi, namun dibaca bertasydid huruf setelah nun, yaitu jika bertemu dengan lam dan ra. Taib, itu yang berkaitan dengan nun sukun. Tambahan sedikit untuk keluar dari pembahasan nun sukun atau tanwin adalah nun bertasydid. Nun bertasydid. Ada 3 penyebab secara garis besar nun bertasydid. 3 penyebab secara garis besar nun bertasydid. Yang pertama memang nunnya bertasydid tanpa ada penyebab yang pada huruf sebelumnya. Seperti inna, innama sebagai contoh. La yumbadanna, ya nun dalam masalah bahasa Arab, la yumbadanna. Nun bertasydid, memang nampak nun tasydidnya. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan nun, dan sudah kita bahas nun sukun bertemu dengan nun dengan nama idgham bi gunnah. Maka nun sukun digabung dengan sempurnakan nun dan ditandai dengan bertasydidnya pada nun kedua. Yang kedua yang ketiga tanwin fathatain, dhammatain atau kasratain bertemu dengan nun. Dan itu caranya adalah menggabungkan bunyi nun sukun pada tanwin ke dalam nun sehingga bertasydid pada nun kedua, nun setelah tanwin tersebut. Maka ketiga ini praktek dengungnya sama walaupun penyebabnya beda. Apa penyebab pertama tadi? Yang pertama nun tasydid, memang nun tasydid tanpa ada penyebab huruf sebelumnya. Yang kedua nun bertasydid yang didahului oleh huruf nun sukun pertama. Berarti nun sukun digabung ke dalam nun yang berbaris setelahnya, dan gabung sempurna ditandai dengan bertasydidnya pada huruf nun kedua. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan nun. Tanwin, bunyi nun sukun pada tanwin masukkan ke dalam nun yang setelah tanwin ditandai dengan dimasukkan dengan secara sempurna, tandanya adalah bertasydid pada huruf nun. Maka ketiga kondisi tadi prakteknya sama. Di mana samanya? Dibaca nun tasydid yang jelas. Nun tasydid yang jelas. Kadar dengung sama. Dalam hal ini yang mesti dijaga oleh kaum muslimin wal muslimat adalah sifat nun harus dijaga. Apa sifat nun? Selain masalah dengung, yaitu nun itu huruf yang nun mempunyai sifat jahar, berarti jelas dia,
tidak ada mengalirkan angin ketika nun. Ya mustahil juga dengung akan mengalirkan angin. Kedua, dia bersifat rakhawah, seperti suara mengalir. Afan, dia bersifat tawasud. Kalau tawasud itu apa? Ada syiddahnya, ada rakhawahnya. Tertahan di makhraj nun dan mengalir suaranya. Lisan tertahan di makhraj nun, gusi ujung lisan ke gusi di atas dan suaranya mengalir. Jadi inna sebagai contoh, atau sebagai contoh anin naim. Anin naim, an bertemu dengan naim. Anin naim sebagai contoh. Afan, itu nun tasydid juga. Atau sebagai contoh di surat di surat juz 30 sebagai contoh, apa contohnya? Itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Min ni'matin. Min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan nun. Min ni'matin. Sebagai contoh juga. Kemudian maka penekanannya adalah nun bertasydid atau nun sukun bertemu dengan nun atau tanwin bertemu dengan nun, prakteknya sama. Berarti nun harus tipis. Nun harus rakhawah, harus tawasud dia, mengalir suaranya dan juga ada tertahan ujung lisan di makhraj nun, di gusi. Sifatnya tawasud. Dan terlebih lagi nun itu bersifat infitah atau istifal, tipis dia. Tipis. Maka ketika membaca nun sukun, jangan lisan naik. Jangan lisan pangkal lisan ataupun tengah lisan naik ke langit. Cukup ujungnya saja ke gusi, bukan ke langit, ke gusi. Inna min ni'mah. Jangan diberat-beratkan pengucapannya. Dia ringan dan tipis suaranya. Itu yang mesti dijaga. Dan lama dengungnya sama-sama 2 rakaat dengung menurut pemahaman ataupun pelajaran yang anda terima. Dengung yang sifatnya dengung yang telah disampaikan tadi, nun tasydid atau nun sukun bertemu dengan nun ataupun tanwin bertemu dengan nun ataupun hukum-hukum dengung yang lainnya, lama dengung sama 2 harokat dengung. Jadi yang bedakannya apa? Penyebabnya saja. Praktek yang kita praktekkan secara lisan ataupun secara penglafasan sama antara nun tasydid atau nun sukun bertemu dengan nun tanwin bertemu dengan nun. Catatan berikutnya, sebagai bagaimana yang disampaikan tadi, nun adalah huruf tipis, berarti ketika dengung nun tasydid, bibir tidak mengarah kemana-mana. Bibir ke aslinya nun. Seperti apapun harokat huruf sebelumnya. Sebagai contoh tadi, anna sebagai contoh. Anna. Atau contoh yang lain, domatain ataupun huruf domah sebelum nun sukun. Kita buat saja contoh katanya, domah bertemu dengan nun bertasydid atau domah setelahnya nun sukun bertemu dengan nun dan nunnya domah mungkin, ataupun domatain bertemu dengan nun
Maka apapun huruf sebelum nun sukun, apapun tanwin yang ada sebelum nun, dan apapun harokat dari nun yang bertasydid yang terlihat dalam Al-Quran, buka bibir sama, tidak ada bedanya. Maka jangan dimonyongkan bibir, mentomah bibir ketika nun bertasydid apapun penyebab tasydidnya. Unna, inna, anna. Maka ketika nun tasydidnya berlangsung, bibir tidak ke dhammah, tidak ke kasrah, tidak ke fathah, dia ke aslinya nun. Ketika nun diucapkan, bibir tidak mempengaruhi bunyi nun, karena dia berkaitan dengan ujung lisan, dengan gusi saja, bibir tidak. Oleh karena itu sangat ditekankan kehati-hatian untuk para pembaca Al-Quran. Baik, kaum muslimin wal muslimat, itu keterangan tambahan yang berkaitan dengan nun sukun. Kita akan masuk pembahasan yang berkaitan dengan mim sukun. Hukum yang berkaitan dengan mim sukun. Baik, sebentar. Yang berkaitan dengan mim sukun. Dan ini pembahasan baru untuk siang hari yang berbagai ini. Dan sebelum masuk kepada pembahasan hukum-hukum mim sukun, kita persempit dulu, kita berikan batas-batas dalam pembahasan ini. Yang dimaksud dengan mim sukun dan bahas di sini adalah yang pertama, mim memang mim sukun. Mim itu dibaca sukun ketika lanjut dan ketika waqaf. Mim tersebut yang kita tuju adalah mimnya ketika berhenti sukun dia, memang aslinya sukun. Ketika lanjut memang sukun juga dia. Maka mim itu yang kita maksud. Maka keluar dari hal ini adalah mim sukunnya karena arid. Sukunnya karena arid ataupun waqaf pada mim berharokat sehingga yang dibaca mim sukun. Maka itu tidak termasuk dalam pembahasan kita di kesempatan ini. Baik, itu batas-batasnya. Pertama tadi Anda sampaikan, mim sukun ketika wasal, ketika lanjut memang sukun dia, itu yang dimaksud. Dan keluar dari ini adalah mim sukun karena waqaf. Itu tidak masuk dalam pembahasan kita, karena itu pembahasan yang lain, tidak terkait dengan hukum mim sukun. Baik, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook dimanapun antum berada, seperti halnya dalam Anda menyampaikan hukum nun sukun atau tanwin, Anda sampaikan narasi singkat yang mencakup semua hukum nun sukun. Begitu juga untuk hukum mim sukun, Anda akan sampaikan kalimat ringkas yang bisa mencakup semua hukum mim sukun, walaupun nanti akan disampaikan pembahasan secara terperinci bagaimana cara penerapannya. Sekarang kita kaji adalah penyebabnya dulu. Penyebab apa yang akan dilakukan ketika berjumpa dengan mim sukun. Baik, kalimat yang Anda maksud adalah jika terdapat mim sukun dan setelahnya terdapat salah satu dari huruf jaiyah yang 28, maka mim sukunnya tidak boleh dibaca dengung. Ya, kadar dengung 2 harakat, tidak boleh dibaca dengung kecuali jika bertemu dengan mim dan ba. Nah, ulangi lagi. Mim sukun. Jika terdapat mim sukun
dan berjumpa setelahnya salah satu dari huruf hijaiyah yang 28, wajib dibaca tidak dengung atau wajib tidak dengung kecuali jika bertemu dengan mim dan ba. Mim dan ba. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari narasi ini adalah mim sukun, ya, sukun asli, sukun ketika waqaf dan wasal. Mim tersebut tidak boleh dibaca dengung dia, kecuali 2 huruf saja. Berarti tersisa 26 huruf. Jika dijumpai oleh mim sukun, maka tidak boleh dengung mimnya. Mim sukun selain mim dan ba tidak boleh dengung. Dan itu gampang untuk dihafal. Setiap mim sukun kalau bukan ba setelahnya maka tidak dengung. Setiap mim sukun kalau bukan mim setelahnya bukan dengung. Jadi sisanya ada 26 yang tidak boleh dengung mim sukun jika menjumpai huruf-huruf hijaiyah yang 26. Lantas yang 2 itu bagaimana? Ya 2 itu yang dengung. 2 itu yang dengung. Baik. Jadi ada 2 secara garis besar hukum mim sukun ketika kita membaca Al-Quran adalah yang pertama dengung, atau yang pertama tidak dengung dan itu 26 huruf, yang kedua dengung yaitu bertemu dengan 2 huruf mim dan ba. Baik, itu secara garis besar. Mudah-mudahan bisa dihafal. Jadi nanti setiap kaum muslimin wal muslimat, antum semuanya membaca Al-Quran sangat berhati-hati di sini. Dan kebanyakan kaum muslimin membaca dengung, melamakan, bahkan mendayu-dayukan suaranya ketika mim sukun tanpa memperhatikan huruf setelahnya. Sebagai contoh yang sering Anda dapatkan adalah di surah Al-Fil, dan sering Anda berikan sebagai tolak ataupun percontohan dari kesalahan kaum muslimin dalam membaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka itu kalau didengungkan maka salah dalam pengucapannya. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim, keliru dia. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Maka jika didengungkan maka keliru. Yang dengung hanya 2, mim sukun bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan mim. Ditandanya di mushaf adalah kalau mim tersebut dengung, pasti tanda sukun pada mim hilang. Jika bertemu dengan mim dan ba. Kalau mim sukun bertemu dengan mim, maka pasti bertasydid pada mim keduanya dan hilang tanda sukun pada mim yang sukun tersebut. Kalau bertemu dengan ba, tanda sukun hilang pada mim, walaupun tidak bertasydid pada ba. Baik. Itu secara ringkas. Perinciannya bagaimana? Secara terperinci. Yang pertama yang pasti adalah yang izhar tadi, atau yang jelas tadi. Mim sukun jika bertemu dengan 26 huruf sisa dari mim dan ba, maka harus jelas. Harus jelasnya bagaimana? Itu yang mesti kita perhatikan. Izhar dalam bahasa tajwid dinamakan izhar, jelas. Namun kalau hanya sampai di situ saja, kebanyakan kaum muslimin salah dalam pengungkapannya. Maka catatan yang mesti Anda sampaikan adalah bagaimana cara memperhatikan mim sukun yang jelas tersebut. Mim sukun yang jelas tersebut.
Yaitu mim tidak boleh, mim sukun jelas tanpa saktah, jelas ya tanpa samar, jelas tanpa samar, dan antara mim dengan huruf setelahnya harus tidak boleh tercampur dia, itu namanya jelas tadi. Kemudian terpisah antara mim dan huruf setelahnya, namun tidak boleh saktah. Terpisah antara mim dan huruf 26 yang salah satu huruf 26 setelahnya, namun tidak boleh saktah. Apa maksud dengan saktah? Terhenti suara kemudian langsung menyambung. Terhenti suara. Sedangkan praktek yang betul adalah mim tetap mengalirkan suaranya, dan mim karena mim punya sifat tawasud, syiddah dan rakhawah dan dimilikinya, menahan sedikit suara dan melepaskan suara sedikit ketika mim. Maka selesai mim sukun langsung dibaca huruf setelahnya, namun tetap terpisah dalam penglafasannya. Sebagai contoh, lakum dinukum waliyadin. Maka keliru kalau membaca lakum dinukum waliyadin. Maka keliru cara baca seperti itu. Karena dia akan menghilangkan sifat tawasud ataupun bainiyah pada mim. Seharusnya dialirkan suaranya sedikit tanpa bercampur bunyinya. Lakum dinukum waliyadin. Berikan hak mim. Lakum dinukum waliyadin. Keliru kalau baca lakum dinukum waliyadin, supaya terputus, terhenti suaranya baru baca huruf setelahnya. Keliru juga. Jadi tidak boleh samar, harus jelas dia, terpisah antara mim dan huruf setelahnya, namun tidak boleh saktah. Kemudian nomor 2 ini juga, dan sangat ditekankan perhatian dan kehati-hatiannya oleh para ulama jika terdapatnya setelah mim sukun berjumpa dengan huruf fa atau berjumpa dengan waw. Dan itu dikatakan para ulama di sini sangat ditekankan perhatiannya di sana, karena rentan akan salah. Sebagai contoh yang sering diperhatikan oleh kaum muslimin, jika mim sukun bertemu dengan ba, di surat Al-Fil bisa dilihat, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mim tidak jelas karena sudah tergabung ke makhraj fa. Karena itu sangat ditekankan perhatian. Kenapa ditekankan perhatiannya? Karena mim adalah huruf dua bibir, sedangkan fa adalah huruf bibir juga, namun yang bertemu adalah ujung gigi atas dengan perut bibir bawah. Karena itu sangat rentan dan riskan akan terjadi kesalahan. Seperti kasus yang tadi. Kaidahum, dia mengira sudah baca mim, namun bibirnya udah masuk ke fa langsung. Dalam artian teridghamnya, masuknya bunyi mim ke fa. Itu sangat keliru. Kaidahum keliru, samar dia. Lakum alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan itu banyak terpraktek oleh kaum muslimin karena kurang kehati-hatian. Karena itu diberikan peringatan di sini agar diberikan perhatian yang lebih ketika untuk mengizharkan, untuk menjelaskan bunyi mim sukun bertemu dengan fa. Salah juga kalau perhatian dia sudah jelas mimnya namun terputus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, terputus, salah juga. Jadi tidak boleh, harus jelas mimnya dan juga terpisah namun tidak saktah. Bacaan yang tepat adalah
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sempurnakan baca mim dulu dan berikan hak mim, tawassut atau bainiyah mim, baru baca fa-nya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Itu juga ketika mim sukun bertemu dengan waw. Mim sukun bertemu dengan waw. Sebagai contoh yang pernah Anda baca, yang sering kesadaran kaum muslimin. Sebagai contoh, Anda ambil contoh di sini ayat ke-7 surat Al-Isra, ayat ke-7 surat Al-Isra. Karena itu kasus itu baru Anda jumpai ketika mengajar peserta di majelis tahsin di masjid. Sebagai contoh, ayat ke-7, silakan dibuka mushafnya bagi yang ingin melihat secara langsung kasus yang Anda jumpai. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu sering terjadi kaum muslimin. Bacanya li anfusikum, bibir udah monyong duluan, bahkan renggang mungkin. Li anfusikum wa in, karena wa setelahnya. Seharusnya jelas tanpa saktah. Jelas terpisah tanpa saktah. Bacanya adalah li anfusikum wa in, li anfusikum li anfusikum wa in asatum falaha kum wa li anfusikum wa. Selesaikan mim yang tawassut ataupun bainiyah, baru baca wawunya tanpa saktah. Baik. Itu kasus dalam membaca mim yang tidak dengung. Pada dasarnya semuanya harus perhatikan, harus ketat perhatiannya. Mim sukun bertemu dengan 26 huruf yang selain mim dan ba. Baca mimnya jelas tanpa samar bunyinya, terpisah antara mim dengan huruf setelahnya namun tidak saktah, dan dilebihkan lagi perhatiannya ketika mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Kemudian tidak boleh memantul. Tidak boleh memantul seperti apa? Contohnya Alfil lagi, Anda berikan contoh, Anda ambil contohnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Kenapa bisa mantul? Karena terlalu cepat melepaskan bibir dari makhraj mim. Alam yaj'al. Seharusnya dialirkan suaranya sedikit. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Seharusnya alaihim tayran ababil. Itu sebagai contoh. Jadi tidak boleh samar, harus jelas dia. Harus terpisah antara mim dengan huruf setelahnya tanpa saktah. Kemudian tidak boleh memantul. Kalau tambah yang keempat adalah tidak boleh dengung. Itu yang fokus pembahasan kita di kesempatan siang hari yang berbagai ini. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka tidak boleh didengungkan. Harus jelas. Bagaimana cara menjelaskannya? Tiga cara tadi. Anda ulangi kembali. Cara menjelaskan atau cara membaca mim yang tidak dengung atau mim izhar jika bertemu dengan 26 huruf, yaitu sisa dari mim dan ba, adalah mimnya harus jelas tanpa samar, mimnya terpisah
dengan huruf setelahnya namun tanpa saktah, kemudian tanpa memantul bunyi mimnya. Taib, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook dimanapun antum berada, itu berkaitan dengan mim yang jelas. Ya, mudah-mudahan masih jelas suaranya terdengar di sana karena kondisi cuaca hujan di luar. Kita beralih ke hukum mim yang berikutnya yang mesti diketahui adalah berarti tersisa dua. Mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba. Kita dahulukan pembahasan mim sukun bertemu dengan mim terlebih dulu. Karena ini gampang. Dan mim sukun yang bertemu dengan ba kita tunda untuk pekan depan insyaallah taala. Ya, mim sukun bertemu dengan mim. Itu cara udah kita ketahui tadi, hukumnya adalah dengung. Pastikan itu adalah dengung. Namun yang mesti diketahui adalah bagaimana cara dengungnya. Kalau penyebabnya sudah tahu. Mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Bagaimana caranya supaya betul dalam pengucapannya, yaitu menggabungkan bunyi mim sukun ke dalam mim berharokat setelahnya secara sempurna sehingga menjadi mim yang bertasydid pada mim kedua. Ulangi lagi, mim sukun bertemu dengan mim, itu penyebabnya. Caranya bagaimana? Menggabungkan bunyi mim sukun ke dalam mim yang berharokat setelahnya sehingga dibaca mim yang bertasydid. Apa pelajaran yang dapat diambil di sini adalah setiap kita membaca Al-Quran, kita jumpai mim sukun yang tanda sukunnya hilang, dan kita jumpai setelahnya mim bertasydid setelah mim sukun. Penyebab dengung di sana bukan mim tasydid, namun mim sukun karena bertemu dengan mim berharokat dan dibaca mim tasydid. Berbeda hanya ketika kita jumpa dalam Al-Quran kata thumma, lamma misalnya, thumma yang tertulis thumma, lamma sebagai contoh, atau mim tasydid yang tidak ada penyebabnya. Kita harus bedakan, itu penyebabnya beda. Kalau yang pertama adalah mim sukun bertemu dengan mim berharokat, itu penyebabnya. Yang kedua, mim musyaddadah, mim bertasydid. Walaupun dalam prakteknya keduanya sama dalam prakteknya, namun kita kaji adalah penyebabnya. Kenapa harus kaji penyebabnya? Karena menghilangkan huruf-huruf jaiyah dalam penglafasan, kalau tidak ada penyebabnya tidak boleh. Sedangkan di sini adalah mim sukun bertemu dengan mim. Kalau ditanya kenapa dengung, jangan dijawab mim tasydid. Kalau mim tasydid dijawab, maka mim sukun yang sebelumnya diapakan. Oleh karena itu jawabannya adalah kenapa dengung di sini ketika mim sukun bertemu dengan mim, walaupun bertasydid pada mim keduanya. Penyebab dengung adalah mim sukun bertemu dengan mim, karena namanya sudah beda. Ulama membahas, kalau sama tidak perlulah ulama membahas nama-nama dengungnya. Dan ini namanya secara tajwid adalah idgham syafawi. Idgham syafawi, huruf bibir yang dengung, huruf bibir idgham menggabungkan bunyi mim sukun ke dalam mim berharokat karena sama-sama huruf syafah, huruf bibir. Idgham syafawi namanya. Sedangkan mim tasydid bukan idgham namanya, tapi mim musyaddadah. Memang mim bertasydid. Walaupun pada prakteknya secara prakteknya sama. Namun kita kaji adalah penyebabnya tadi, karena ulama membahasnya. Mim sukun bertemu dengan mim itu adalah dengan mempedulikan, memperhatikan bagaimana cara membaca mim sukun ini ketika bertemu dengan mim. Itu dengan cara menggabungkan bunyi mim sukun yang pertama
ke dalam mim yang berokat setelahnya secara sempurna sehingga dibacalah mim bertasydid. Itu pelajaran pertama. Membedakan penyebabnya. Mim sukun bertemu dengan mim itu penyebabnya walaupun bertasydid pada mim kedua. Bandingannya tadi adalah mim bertasydid yang tidak ada penyebabnya. Ya, mau mim tasydid yang tertulis dalam Al-Quran. Kedua pelajaran yang dapat diambil adalah berhati-hati dalam membaca mim, mengungkapkan ataupun membaca mim tasydid ini, apapun penyebabnya, baik mim sukun bertemu dengan mim ataupun mim bertasydid, dan dia mengambil sifat asli dari mim, tidak mengarah ke dhammah, tidak mengarah ke kasrah, tidak mengarah ke fathah, mim asli. Coba kaum muslimin wal muslimat tutup bibirnya sebelum membaca mim. Kita persiapan untuk baca mim. Tutup bibir, maka seperti itulah tutup bibir ketika mim bertasydid apapun penyebabnya. Baik mim sukun bertemu dengan mim ataupun mim bertasydid sendiri. Tidak diperdulikan, tidak dipengaruhi oleh huruf apapun harokat huruf sebelumnya. Fathahkah, dhammahkah, kasrohkah sebelum mim sukun. Fathahkah, dhammahkah sebelum mim sukun. Gitu juga mim bertasydid, apakah fathah, dhammah, kasrah sebelum mim tasydid, maka bunyi mim, dengung mim tidak dipengaruhi oleh baris tersebut karena tidak diarahkan ke fathah, tidak diarahkan ke dhammah, tidak diarahkan ke kasrah. Dia mengambil aslinya makhraj mim. Sebagai contoh, dan tambahan satu lagi adalah yang berkaitan dengan tanwin bertemu dengan mim, nun sukun bertemu dengan mim. Kita masukkan di sini pembahasannya karena kita sudah membahas cara membaca mim tasydid. Berarti ada 3, mim bertasydid, mim sukun bertemu dengan mim, tanwin atau nun sukun bertemu dengan mim. Pengungkapan dengungnya sama 100%, tidak ada bedanya walaupun penyebabnya beda. Sebagai contoh yang berkaitan dengan contohnya di sini, tanwin dhammatain bertemu dengan mim. Hablum mim masad. Ada 2 bentuk dengung. Ada 2 penyebab dengung di sana. Pertama, dhammatain bertemu dengan mim. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan mim. Apapun tanwinnya, apapun harokat sebelum mim ataupun harokat sebelum nun sukun bertemu dengan mim, maka bibir sama. Hablum mim masad. Sama halnya ketika membaca thumma latus'alunna yawma idzin. Thumma lamma, sama dia. Itu mesti diperhatikan. Mimik bibir sama. Tidak monyong, tidak juga terlalu lebar dia ke kasrah, dan juga tidak ke fathah dia. Dia ke aslinya mim. Maka bacanya hablum mim masad thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Begitu contohnya. Baik. Kemudian peringatan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan mim bertasydid ini adalah apapun huruf harokat mimnya, juga penekanan. Apapun harokat mimnya, tutup bibir sama. Tutup bibir sama apapun penyebab mim tasydid. Ulang lagi, penyebab terjadinya mim tasydid. Kalau tadi yang di awal penyebab terjadinya nun sukun, nun tasydid. Sekarang penyebab terjadinya mim tasydid. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan kita di sore ini, mim sukun bertemu dengan mim. Apapun harokat sebelumnya dan apapun harokat mim yang keduanya. Yang kedua, nun sukun atau tanwin, apapun harokat sebelum nun sukun
dan apapun tanwinnya bertemu dengan mim dan apapun harokat mimnya. Yang ketiga, mim bertasydid tanpa penyebab yang dua tadi. Apapun harokat sebelum mim tasydid dan apapun harokat mim tasydid. Pengukapan dengungnya sama untuk mimik bibirnya. Tidak ada bedanya dan juga kadar dengungnya sama dua harokat dengung. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kaum muslimin pembahasan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Anda jadikan sebagai contoh praktek, walaupun di sini tidak ada kaitannya dengan, tidak juga sangat banyak kaitan dengan hukum yang kita bahas. Namun yang Anda perhatikan di sini adalah cara membaca mim bertasydid dan apapun penyebabnya. Nah, contohkan surah Al-Takatsur saja. Lihat mimik bibir Anda ketika membaca mim tasydid. Ketika membaca mim tasydid, dan juga mungkin bisa diperhatikan ketika Anda membaca nun tasydid, karena setelah kita singgung di awal tadinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah yakum jami'an, mudah-mudahan berfaedah dari apa yang Anda sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan insyaallah taala pekan depan kita akan fokus dalam pembahasan bagaimana cara membaca dengung pada mim sukun bertemu dengan ba, karena agak cukup panjang pembahasannya dalam pembahasan ini. Baik, mudah-mudahan berfaedah dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.